pertimbangannya hanya karena itu. Jadi hakim nggak menilai bahwasannya, tidak menjawab juga bahwasannya kaso ini jenis barang atau tidak. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan Teddy Hartono terhadap merek Kaso milik PT Tata Logam Lestari yang dinilai telah melanggar ketentuan Undang-Undang Merek, khususnya terkait larangan penggunaan nama umum sebagai merek dagang. Teddy mengatakan, putusan majelis hakim yang mempertahankan status terdaftar merek Kaso pada kelas 6 yang dipegang oleh PT Tata Logam Lestari ini, bisa berpotensi terjadinya monopoli bisnis terhadap jenis barang Kaso. Selain upaya monopoli, gugatan Teddy Hartono juga menyoroti dugaan kelalaian dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKA karena telah menyetujui permohonan merek Kaso tanpa mempertimbangkan bahwa nama tersebut sudah umum digunakan sebagai nama barang dan seharusnya tidak boleh didaftarkan sebagai merek dagang. Akibat kelalaian dan putusan pengadilan yang kontroversial ini, PT Tata Logam Lestari mendapatkan keuntungan hukum yang memungkinkannya mengajukan somasi, gugatan perdata, hingga tuntutan pidana terhadap pihak lain yang ingin menggunakan nama Kaso untuk produk serupa. Ya, saya kecewa dengan putusan itu ya, karena saya kan juga menghadiri persidangan ya. Apa yang kita gugat di gugatan itu tuh tidak ada satupun yang jadi bahan pertimbangan hakim, karena gugatan kami itu mengenai pasal 20, yaitu merek itu sama dengan jenis barang. Dan secara persidangan 4 ahli itu ditanyakan kepada 4 ahli, kesemua ahli bilang bahwasannya merek yang sama dengan jenis barang itu memang tidak boleh didaftar. Nah, ada satu ahli yang sekarang juga masih ketua komisi banding, bilang juga itu juga sama, tidak boleh didaftar. Tapi kalau memang sudah terdaftar lebih dari 5 tahun, ya harus ada etika tidak baik dalam pendaftaran merek. Nah, dalam persidangan itu juga udah dibuktikan bahwasanya etika tidak baiknya itu ada pada saat mulai pendaftaran. Si pendaftar merek ini udah tahu ya kan, bahwasanya itu merek itu adalah merupakan jenis nama barang gitu loh. Dan banyak pembuktian yang udah kita lakukan di pengadilan gitu loh. Tapi tidak satupun itu jadi bahan pertimbangan hakim, sehingga putusan hakim itu menolak gitu gugatan kita untuk pembatalan merek yang Kaso, dan mengakibatkan merek saya malah dibatalkan gitu. Pak, selain kasus Bapak ditersangkakan ya, kerugian materialnya apa Pak? Kerugian materialnya ya yang pasti ya satu ya pasti ya produk kita kan jadi tadinya orang jadi khawatir lah, takut lah dengan produk yang kita tawarkan, karena kok ada bersinggungan sama hukum. Nah itu. Jadi itu dari CNN. Proses yang Pak Teddy sudah lewat ini kan sudah panjang. Iya. Prosesnya. Mungkin dari permasalahan haki kita sebutkan ini masalah haki. Iya. Nah, dari sisi Pak Teddy sendiri, mungkin dengan adanya konteks masalah ini, ke depan ada kekhawatiran apa gitu dari Pak Teddy sendiri berkaitan dengan penggunaan jenis barang dijadikan merek. Gitu. Nah, dari sisi Pak Teddy ini kekhawatiran ke depannya ini apa? Apakah berimplikasi ke merek Pak Teddy sendiri juga, atau mungkin ada kekhawatiran yang lebih besar? Gitu? Ya, sebenarnya kenapa saya ada ide untuk melakukan gugatan pembatalan merek Kaso, yang saya dengan tim pengacara itu berpikir bahwasannya itu memang merupakan jenis barang, karena mungkin saat ini yang mengalami permasalahan itu akibat ada mereknya jenis barang itu adalah cuma saya, baru saya mungkin. Tapi kan kita tidak tahu, mungkin 5 tahun atau berapa tahun kemudian ketika sebuah merek yang merupakan jenis barang digunakan, pastinya akan banyak merugikan dampak ke orang lain. Misalnya ada sebuah merek mau mencantumkan jenis barangnya Kaso Bajaringan, mungkin saja dia bisa berdampak pidana, karena kan Kasonya sendiri sudah menjadi sebuah merek milik pihak lain gitu. Juga buat UMKM yang melakukan penjualan online, karena banyak saya temuin di online itu
dituliskan jual kaso Bajaringan, kaso merek apa gitu, ada itu di online. Nah itu kan suatu hari kan juga bisa itu jadi ya berdampak lah kepada banyak pihak lah itu. Nah, harapan Pak Teddy sendiri berkaitan dengan penamaan yang menggunakan merek ini, depannya apakah seharusnya tidak ada atau bagaimana? Itu yang bilang bukan saya, undang-undang memang seharusnya tidak boleh didaftar. Gitu. Jadi undang-undang yang berbicara jenis barang memang tidak boleh didaftar. Sebenarnya gugatan saya ini sebenarnya ketika saya hadirkan ke pengadilan, yang saya harapkan itu adalah penilaian dari hakim. Mungkin saja pada saat pendaftaran merek ada kelalaian atau kekeliruan dalam proses orang yang melaksanakan amanat undang-undang merek itu sendiri kan. Mungkin bisa saja terjadi kelalaian, kesalahan. Tapi di hadapan hakim inilah sebenarnya kita minta hakim itu menilai ulang apakah benar terjadi kesalahan atau tidak. Tapi nyata-nyata dalam proses persidangan tidak satupun itu dilihat sama hakim gitu loh. Itu yang saya sayangkan itu. Kalau dari sisi hukumnya itu kan nggak ada fakta di persidangan dilewatkan sama hakim itu. Dari sisi hukum bagaimana? Iya, sebenarnya ini yang menjadi menarik ya. Dimana sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari gugatan yang diajukan oleh Pak Teddy, itu jelas dasar hukumnya itu adalah pasal 20 ayat huruf B, di mana merek tidak dapat terdaftar jika sama dengan berkaitan dengan atau hanya barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Lucunya, di dalam proses pemeriksaan di persidangan, hakim sama sekali tidak menguji. Misalnya kan kalau kita masuk ke pengadilan gitu ya, ini perkaranya, ini pasalnya, diujilah apakah saling bertentangan atau enggak. Yang lucu adalah di dalam pertimbangan hakimnya, hakim sama sekali tidak melakukan pengujian tersebut. Apakah merek kaso itu ternyata benar nih merupakan jenis barang, ada nggak pelanggaran di dalamnya? Benar-benar si hakim itu cuma merujuk pada putusan-putusan hakim yang menyatakan bahwa kaso ini memiliki persamaan merek kaso Max itu memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek kaso. Seperti itu. Jadi memang sesimpel itu. Di bagian putusan sini juga di dalam putusan sini pertimbangannya cuma jelas cuma menyatakan seperti ini. Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, kalau ternyata merek kaso milik tergugat telah dinyatakan sebagai merek oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor sekian, maka berdasarkan asas res judicia pro vertite herbetur atau putusan hakim harus dianggap benar sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau diputus lain oleh pengadilan lain. Majelis hakim berpendapat bahwa merek kaso milik tergugat merupakan merek yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Petitum Angka 2 yang mohon untuk menyatakan merek kaso yang telah didaftarkan berdasarkan hukum. Oleh karenanya gugatan harus ditolak. Kan lucu ya, kita Pak Teddy menggugat ada nih pertentangan antara merek kaso yang terdaftar dengan pasal 20 huruf B, tapi pengujiannya nggak ada. Itu yang menjadi lucu sebenarnya. Lalu kalau keterangan saksi ahli itu gimana? Untuk dalam kasus ini tidak dipergunakan sama sekali. Jadi nggak ada pengujian? Nggak ada pengujian. Harus. Kalau seperti itu ya sebenarnya tidak boleh, karena bagaimanapun hakim kan harus melakukan pemeriksaan itu berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Kalau misalnya kita sudah mengajukan ahli, mengajukan bukti, itu semuanya harus dicek sebenarnya sama hakim. Waktu menghadirkan saksi ahli, apakah hakim turut bertanya atau menggali informasi dari ahli? Bertanya, ada menggali. Tapi nggak digunakan sebagai nggak digunakan. Makanya kan saya bilang tadi 4 ahli itu menyatakan bahwasanya merek yang sama dengan jenis barang itu tidak boleh didaftar. Nah, ketika
ada ahli Dokter Henny itu bilang kalau ada merek yang terdaftar itu akan membuat yang merupakan jenis barang itu nanti membuat mengacaukan konsep dari undang-undang itu sendiri gitu. Karena kan sistemnya kan perlindungan monopoli. Nah, ketika satu merek itu jadi monopoli untuk satu pihak, itu kan dia memiliki hak yang penuh gitu loh. Sehingga orang lain itu tidak boleh menggunakan itu. Jadi undang-undang itu bukan nomor 20 atau nomor 21 ya? Kalau yang kita gugat nomor 20. Yang katanya hakim malah putusan yang pasal 21. 21. Iya. Enggak bisa gambaran. Kalau seperti itu susah ya kalau misalnya saya ngomong berdasarkan praktiknya aja. Karena ada rekonvensi dari pihak lawan. Rekonvensinya menggunakan pasal 21. Sebenarnya kan yang kita mau minta pertimbangan hakim itu bahwasannya ini loh yang pendaftarnya ini mungkin ada kesalahan, nah itu yang tidak dinilai sama sekali, benar atau tidak gitu loh. Jadi kalau mungkin hakim itu mengatakan merek yang saya gugat ini merek Kaso ini bukan jenis barang, ya mungkin kita akan lebih puas gitu loh. Tapi nggak ada gitu loh dalam putusan hakim itu nggak ada. Ataupun dikatakan Pak Teddy kamu gugatnya sudah lewat ambang batas waktunya. Nah, jadi kan kita bisa terima, tapi dengan kondisi begini kan aneh gitu kan gitu loh. KASO. Jadi kalau yang berkaitan dengan produknya Pak sendiri ya Kasomek dan Kasolum. Iya. Itu yang berdasarkan pembatalan. Iya. Pertimbangan hakim hanya karena itu. Pertimbangannya hanya karena itu. Jadi hakim nggak menilai bahwasannya tidak menjawab juga bahwasannya Kaso ini jenis barang atau tidak gitu. Bahwasannya Kaso ini nama umum atau tidak, itu nggak ada di pertimbangan hakim. Jadi fakta persidangan betul-betul diabaikan diajukan oleh hakim. Jadi Pak, langkah hukum paling baru dari Pak Teddy bisa dijelaskan? Ya kemungkinan kita akan melakukan kasasi ya, kasasi di tingkat Mahkamah Agung ya. Kita minta pengawalan juga dari tim media nih karena kan lagi heboh juga ya. Boleh saya tambahin dikit ya? Sebenarnya gini, dengan adanya putusan ini menjadi presiden buruk ya. Cuma kita harus melihat ini nggak cuma dari sisinya Pak Teddy, ini sebenarnya lebih luas ya. Coba kita bayangkan seperti ini. Kaso itu kan, kita nggak ngomongin merek Kaso ya. Kaso itu kan rangka baja ya, rangka gitu. Rangka yang dijual di toko bangunan ya, dari metal, dari kayu. Ada dari metal, ada dari kayu. Coba bayangin kalau misalnya ada pembeli gitu masuk ke toko bangunan, tiba-tiba bilang sama penjualnya, Pak, saya mau beli Kaso dong. Itu kan akan menimbulkan kekacauan. Apakah Kaso yang dimaksud di sini adalah jenis barang atau merek? Ya. Seperti itu. Pembeli itu nggak punya pilihan lain, nggak punya opsi lain. Apakah dia mau beli Kaso merek Sunplus, Kasolum, Kasomex, tapi si penjual akan langsung terasosiasi. Oh ini yang pembeli mau, ini adalah Kaso merek Kaso. Seperti itu kan yang nggak boleh. Seperti itu. Jadi nggak ada daya pembedanya sama sekali. Sedangkan merek itu tujuannya kan adalah daya pembeda. Antara produk A dan produk B itu beda. Seperti itu. Produknya dengan mereknya juga beda harusnya. PPU udah. Biasanya kan ada aroma persaingan usaha kan. Oh, beda ranah sih Pak. Beda ranah. Pak, diketahui gugatan itu diajukan kapan? Pertama kali diajukan gugatan dan proses sidangnya udah berapa lama? 13 Agustus. Gugatannya 13 Agustus. Ya, berarti 2024 berarti
Putusnya 4 November. Putusannya 4 November. Sidangnya berapa kali? Kalau sidang offline-nya yang itu lebih kepada saksi ya. Jadi dari pihak saya menghadirkan saksi itu saksi fakta 2 orang. Saksi fakta itu satu dari pihak toko, satu dari pihak yang pembeli. Jadi bisa menerangkan bahwasannya produknya seperti apa. Itu yang dipertanyakan dalam hakim. Terus kemudian kami dari pihak saya juga menghadirkan 2 saksi ahli. Yang satu dari dosen UI, Ibu Heni, Dr. Heni. Kedua, Bapak Madi itu kebetulan beliau itu adalah pensiunan dari Rejim HKI. Cukup lama juga beliau di HKI, di kantor merek itu kurang lebih hampir 30-an tahun. Dan terakhir itu juga jabatannya sebagai direktur. Jadi kemarin juga kalau dari pihak mereka ada 2 saksi ahli, Prof. Kawin dengan Prof. Oka Sadikin. Prof. Oka Sadikin sendiri itu adalah ketua komisi banding, masih aktif. Nah itu pun juga harusnya kita pertanyakan kan, kenapa kok orang yang ada dalam satu lembaga yang masih aktif ini kok bisa jadi ahli. Gitu. Bahkan sebelumnya juga sudah sempat bikin tulisan tuh di majalah di Kumparan ya, kalau nggak salah sepada tulisan. Nah tulisannya juga memang terlihat sekali membela lah, membela dari tergugat. Jadi harusnya kan nggak bisa juga dihadirkan sebagai ahli ya. Walaupun keterangannya dari Prof. Oka Sadikin juga bahwasanya merek yang sama dengan jenis barang memang tidak boleh didaftar karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya. Dalam kasus tekanan materi, bagaimana pendapat Pak Teddy mengenai terutama gerakan pengadilan di Besar ya? Iya. Itu pendapatnya seperti apa sih? Pendapatnya ya, aku sih pendapatnya gimana ya? Pendapatnya cuma bisa lihat yang dari hasil putusan aja sih Pak. Yang aku bisa simpulin cuma ya dari putusannya aja mengecewakan gitu aja. Kalau proses persidangan segala ininya, ya saya bilang sih mungkin sama lah dengan persidangan lainnya. Apa yang membuat kecewa itu seperti apa? Kecewa karena ya hakim sama sekali nggak melihat dari fakta persidangan itu ya kalau saya lihat ya. Kalau lihat dari putusannya saya baca. Gitu. Mungkin boleh saya tambahin. Ya. Ya kalau misalnya dibilang kecewa ya kecewa ya. Tapi gimana pun juga kan kita harus menghormati prosedur hukum ini ya. Juga masih ada langkah-langkah hukum lain yang terbuka buat Pak Teddy, misalnya kasasi gitu. Yang membuat kecewa sebenarnya yaitu karena fakta-fakta di persidangan itu tidak dijadikan bahan untuk diuji. Bahkan bukan hanya tidak dijadikan bahan, ini kasusnya sendiri tidak diuji sebenarnya. Tidak diuji apakah bertentangan dengan pasal 20 huruf B atau enggak. Kalau seperti tadi Pak Teddy sampaikan, mungkin kalau ternyata majelis hakim berpandangan bahwa kasus ini bukan jenis barang, gugatannya udah daluarsa, itu kami akan lebih legowo. Tapi kan faktanya lain nih, barang ini sama sekali nggak diuji, seperti itu. Ya. Pada pengaduan ke komisi judisial dan bahwa fakta persidangan diabaikan sampai sampai saat ini belum, cuman mungkin nanti akan dibahas dengan tim pengacara.